Saya akan menyampaikan beberapa data, diantaranya adalah mengenai rasio pemberian dosis vaksin COVID-19 per 100 orang di Asia Tenggara sampai dengan pertengahan Maret tahun 2021. Ini kemudian kita tampilkan data historis saja untuk Singapura, 13,54 dosis. Setelah itu kemudian ada Indonesia, 2,1 dosis, Kamboja 1,02 dosis, Malaysia 0,93 dosis. Kemudian Myanmar 0,19 dosis, Filipina 0,1, Thailand 0,06, dan Vietnam 0,02 dosis. Artinya secara pemberian dosis vaksin COVID-19 per 100 orang, posisi Indonesia cukup lumayan lah, posisinya ada di nomor 2. Ini kami kompilasi datanya dari Our World in Data Maret 2021. Dan berikutnya adalah mengenai proporsi populasi mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 di Asia Tenggara per Mei 2021. Kalau tadi Mas Andri sudah sampaikan, untuk proporsi populasi mendapatkan 2 dosis vaksin di Singapura sudah mencapai 40%-an. Ini di akhir Mei, ataupun per Mei di Singapura 30,2%. Kemudian untuk negara-negara lainnya dapat Anda saksikan lihat televisi, Kamboja 12,1%, kemudian Indonesia 3,9%, Malaysia 3,5%, dan lain sebagainya. Kami juga ini dapatkan datanya dari Our World in Data per Maret 2021. Oke, kemudian, per Mei 2021. Dan berikutnya adalah mengenai tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di negara-negara Asia Tenggara. Ini juga datanya kemudian historis di tahun lalu. Kalau kita lihat tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Singapura, prosentasenya mengungguli negara-negara yang lain, 44,9%. Kemudian Vietnam 26,2%, Thailand 23,8%, Kamboja 14,3%, Malaysia 7,4%. Indonesia tahun lalu tingkat kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 6%. Setelahnya ada Filipina 1,4%, dan setelahnya ada Brunei Darussalam. Kami kompilasi datanya dari Johns Hopkins CSSI per 17 Maret 2020. Saya kembali lagi ke Mas Andri sebelum saya bahas mengenai data-data yang tadi sudah saya sampaikan. Mas Andri, kalau kita lihat dari mekanisme-mekanisme yang tentu saja dilakukanlah oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mencegah masyarakat untuk tidak keluar rumah. Kalau kita lihat berita, banyak kemudian masyarakat yang nampaknya sebetulnya ingin untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi ada kebutuhan ekonomi, bagaimana sebetulnya mereka harus tetap keluar dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup begitu. Karena mereka merasa pemerintah ya nggak bayarin mereka makan, intinya gitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Mas Andri? Iya betul Mas Vicky. Jadi memang salah satu tantangan di Indonesia, mungkin ini juga dari dulu sebelum ada pandemi, adalah bagaimana mendistribusikan bantuan sosial. Dan kita tahu bahwa tahun 2020 saya rasa banyak sekali catatan untuk penyaluran bantuan sosial. Mulai dari distribusinya dari pusat ke daerah itu masih belum mendapatkan ya istilahnya belum tersistematis begitu ya. Data-data dari DTKS, data kemiskinan daerah juga itu masih belum sinkron, sehingga banyak sekali bansos yang tidak tepat sasaran begitu. Dan kalau kita lihat di saat ini PPKM darurat, tentu mungkin bisa ditanyakan kepada masyarakat. Saya rasa masih belum ada bantuan yang memang langsung turun. Jadi seharusnya memang ketika PPKM darurat diterapkan, bantuan sosial sudah siap untuk disalurkan. Dan bantuan sosial ini menurut saya ya dalam bentuk kalau bisa cash transfer, tidak perlu lagi dalam bentuk sembako, karena bisa jadi disalahgunakan seperti yang terjadi pada tahun 2020 kemarin. Ketika cash transfer tersebut diberikan, kan saya rasa ini juga akan mendorong perekonomian juga begitu. Meskipun demikian ya kita harus mengantisipasi, jangan sampai memang ada kerumunan seperti itu dan lain sebagainya. Dan saya rasa dengan ada PPKM darurat, sektor-sektor esensial harusnya tetap dibuka gitu. Salah satunya sektor yang memang menyediakan pangan. Jangan sampai nanti kita lihat hari ini bagaimana PPKM darurat menurut hemat saya kacau begitu, tidak ada sinkronisasi dari pemerintah pusat dan daerah, dari pemerintah daerahnya sendiri. Ketika implementasi ya warung-warung kecil langsung dibubarkan begitu saja begitu. Jadi mereka juga akan kebingungan mendapatkan pendapatan dari mana, sedangkan tidak ada dukungan dari pemerintah terhadap pemasukan harian dari mereka. Nah ini yang menurut saya
diperbaiki. Tidak hanya dalam bentuk integrasi data saja, tetapi juga koordinasi antara pusat dan daerah. Ini menurut saya juga menjadi salah satu tantangan ketika kita berbicara mengenai bantuan sosial tersebut, Mas Wiki. Ya, artinya sampai dengan saat ini kita belum punya mekanisme untuk membuat masyarakat tetap di rumah begitu untuk ya tidak melakukan berbagai macam kegiatan di luar rumah karena ada kebutuhan yang sangat dasar ini kemudian belum bisa dipenuhi oleh pemerintah seperti yang kemudian sudah dilakukan oleh Singapura begitu. Oke, kalau kita lihat kembali lagi ke pertumbuhan ekonomi Singapura di kuartal 2 tahun 2021 secara year on year memang tumbuh 14%-an. Apakah ini memang murni dari pengendalian COVID-19 yang sangat mumpuni atau ternyata ada pergerakan sektoral yang baik juga, Mas Andri? Saya rasa ini memang kuncinya adalah bagaimana mereka menekan pandemi di awal 2020. Jadi ketika pada masuk ke tahun 2021 global sudah membaik. Ini kalau kita lihat perekonomian Singapura memang bergantung kepada perekonomian global, Mas Wiki. Hampir berbeda sebetulnya dengan Indonesia, meskipun di Indonesia juga bergantung kepada perekonomian global, tetapi dengan consumption domestik yang cukup besar, saya rasa kita bisa melalui krisis ekonomi sebelum-sebelumnya. Nah, berbeda dengan Singapura. Singapura memang harus menekan laju angka kasus harian COVID-nya sangat strict gitu ya, sangat ketat. Karena kalau mereka terlambat seperti saat ini misalnya Indonesia terlambat ketika perekonomian global sudah mulai membaik, tingkat vaksinasi sudah meningkat, perekonomiannya akan tertinggal ke belakang begitu. Jadi ini yang sudah sebetulnya salah satu langkah yang tepat juga, dan mereka saat ini juga sedang membuat roadmap untuk melihat ketika mereka sudah 50% vaksinasi di Agustus nanti ke depan akan seperti apa begitu ya, mulai dari perekonomiannya gitu ya, patterns works-nya bagaimana mereka bekerja, jenis-jenis pekerjaan, lalu bagaimana mobilitas dari masyarakat itu nanti juga mulai dibuat gitu ya roadmap ke depannya. Jadi saya rasa ini sudah selangkah lebih maju daripada Indonesia saat ini yang memang masih fokus pada gelombang kedua dan varian Delta yang ada gitu. Jadi saya rasa sih ini yang perlu dicontoh bagi Indonesia. Kita sudah terlambat di gelombang pertama di tahun 2020. Gelombang kedua untuk PPKM darurat, saya rasa ini satu-satunya cara untuk menekan dan mungkin tidak kehilangan antara kesehatan maupun ekonomi, Mas Wiki. Itu ya salah satunya adalah fokus kepada sektor kesehatan. Kita perkuat lagi untuk sektor kesehatan, baik itu di pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan saya rasa banyak juga kalau saya melihat data-data di pemerintah daerah ini sudah dialokasikan sebetulnya untuk penanganan COVID-19, tetapi untuk realisasinya ya itu hanya 11,9%. Jadi sudah ada earmarking 8% DAU DBH yang diberikan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19, tetapi dari dana 35,1 triliun baru terrealisasi 4,2 triliun dalam dalam semester pertama ini. Ini kan menurut saya salah satu hal yang menjadi pekerjaan rumah begitu ya. Kemarin PPKM mikro yang memang di tahap kelurahan yang memang bisa mengatur merebaknya angka kasus harian dari skala kelurahan, itu dari alokasi 1,1 triliun baru digunakan oleh pemerintah daerah 0,1%. 0,1 triliun atau 100 miliar, 8%. Jadi saya rasa ini menurut saya jadi salah satu tantangannya gitu ya. Tadi Pak Presiden membagikan obat begitu ya. Dan kalau kita lihat di anggaran DAU DBH yang earmarking 8% untuk COVID-19 ini sudah ada anggaran 10,7 triliun itu untuk penanganan COVID-19, di dalamnya adalah pengadaan obat dan suplemen vitamin. Nah, untuk isolasi mandiri dan petugas. Realisasinya di lapangan baru 15,5%, Mas Wiki. Artinya apa? Kalau dana yang ada di daerahnya tidak dipergunakan untuk proses kuratif untuk menyelesaikan pandemi saat ini, saya rasa ya pemerintah juga akan kewalahan, ya pemerintah pusat juga akan kewalahan. Jadi proses komunikasinya harus terus berjalan dan
Saya rasa perlu ada juga sanksi administratif misalnya untuk membuat penyerapan di daerah itu bisa tinggi. Jangan sampai dana yang ada itu malah ditaruh di perbankan dan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari dana yang disimpan di bank itu. Jangan sampai seperti itu, Mas Vicky. Ya, rasanya kita sudah cukup sering untuk mendengar Presiden Joko Widodo marah dalam tanda kutip kepada menteri-menterinya terkait dengan serapan anggaran yang kemudian cukup lamban, dan nampaknya ini masih sering terjadi dan belakangan juga tetap terjadi karena sebetulnya ketika memang ada alokasi dana yang memang sudah diberikan oleh pemerintah, ketika kemudian serapannya maksimal, efektivitasnya juga akan terukur dengan cepat begitu. Sense of urgency-nya ini kemudian juga jadi PR besar, Mas Andri. Kita akan